Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dikuatkan dalam menghadapi cobaan hidup. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Queen. Film ini dibintangi aktor Mollywood Sania Iyapan dan disutradarai oleh Dijo Jose Anthony. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Balu adalah mahasiswa yang bertubuh tinggi besar dan pemberani. Munir adalah mahasiswa yang vokal alias pandai bicara. Eldo adalah mahasiswa yang sedikit emosional. Cinnu adalah mahasiswi primadona di kampus. Mereka berempat adalah mahasiswa jurusan teknik mesin. Suatu hari di kampus teknik, tahun ajaran baru telah dimulai. Mahasiswa baru jurusan teknik mesin masuk ke kampus mereka untuk mencari informasi. Beberapa di antara mereka ada Ajit yang hobi makan, Balu yang masih menyimpan foto mantan kekasihnya, Eldo yang sedikit emosional, Afzal yang pandai merakit mesin elektronik, dan Sachin yang tidak bisa bicara alias bisu. Mereka semua disambut ketua jurusan teknik mesin bernama Alex. Alex langsung memulai acara. Alex mengenalkan beberapa dosen dan juga mahasiswa tua bernama Sabis. Sabis belum juga lulus karena sibuk mengerjakan proyek-proyek dosen. Setelah acara selesai, mereka semua membubarkan diri. Terlihat seorang mahasiswa baru bernama Munir datang terlambat. Munir diantar keluarganya. Ayah Munir berpesan agar Munir belajar dengan baik. Munir kemudian berjalan masuk ke kampus. Munir baru sadar ternyata dirinya tidak mengikuti acara pembukaan. Malam hari di asrama, para mahasiswa baru diospek oleh mahasiswa senior. Para mahasiswa baru diperintahkan membuka baju dan celana mereka. Namun Munir menolak dan melawan. Munir juga menghimbau teman-temannya agar ikut melawan seperti dirinya. Para mahasiswa senior melihat tato di dada Munir. Seketika itu, para mahasiswa senior takut kepada Munir dan mahasiswa baru lainnya. Sabis menghampiri Munir dan mengatakan ia kagum dengan keberanian Munir. Para mahasiswa baru lalu nongkrong di rooftop asrama. Munir mengatakan kepada Balu bahwa tato di dadanya adalah palsu. Tato itu akan hilang setelah dibasuh air. Di tengah obrolan, Afzal yang cerdas membuat hiasan lampu agar asrama mahasiswa mereka terlihat lebih bagus. Beberapa bulan kemudian, Balu, Munir, dan kawan-kawan bersahabat baik. Meskipun di angkatan mereka semuanya lelaki, mereka tetap bahagia. Mereka sangat menikmati kehidupan di kampus. Munir mulai berani menggoda mahasiswi senior bernama Shali. Namun Shali cuek saja terhadap Munir. Suatu hari ketika ujian tengah semester, Balu ketahuan mencontek oleh petugas admin jurusan teknik mesin. Bukannya minta maaf, Balu justru menghina petugas admin itu dan membuatnya menangis. Beberapa minggu kemudian, giliran Eldo, Afzal, dan Sachin yang terlambat mengumpulkan tugas. Mereka bertiga berpikir cerdas dan memanfaatkan momen pernikahan dosen mata kuliah itu. Mereka bertiga mendatangi acara pernikahan dosen mata kuliah itu. Mereka bertiga meminta tanda tangan sang dosen di depan istrinya. Di kampus, mahasiswa junior dan senior sering bergesekan. Kali ini giliran Balu yang terlibat cekcok dengan seniornya. Balu bersiap ingin memukul seniornya. Namun karena terlalu lama berhadap-hadapan, Ajit yang baru saja datang dari kantin langsung berjalan ke tengah dan memukul seniornya itu hingga pingsan. 1 tahun sudah mereka menjalani perkuliahan. Tahun ini giliran Balu dan kawan-kawan yang menjadi senior dan mengospeki mahasiswa baru. Namun Balu dan kawan-kawan tidak ingin melakukan kekerasan terhadap para mahasiswa baru. Tiba-tiba Balu dan kawan-kawan mendapatkan informasi dari Alex bahwa ada mahasiswi baru yang akan bergabung dengan angkatan mereka. Mahasiswi itu baru bisa masuk karena telah melakukan operasi. Terlihat Balu dan Eldo tidak suka dengan kedatangan mahasiswi itu. Karena bagi mereka berdua, angkatan mereka harus lelaki semuanya agar terlihat keren. Sedangkan Munir dan kawan-kawan berpura-pura tidak senang dengan kedatangan mahasiswi itu. Namun dalam hati Munir dan kawan-kawan, mereka sangat senang dan menantikan siapa sosok mahasiswi itu. Balu, Eldo, Munir, Sachin, Afzal, dan gengnya sepakat untuk tidak berbicara dengan mahasiswi itu. Besok pagi, Munir diam-diam berpakaian rapi untuk menyambut kedatangan mahasiswi baru itu. Teman-teman Munir kaget melihat Munir berpakaian rapi, karena biasanya Munir hanya memakai kaos. Tak lama kemudian, mahasiswi itu datang ke kampus. Mahasiswi itu bernama Cinnu. Cinnu adalah sosok gadis baik hati yang selalu menebar senyum.
Balu dan Eldo mengingatkan kembali kepada gengnya agar tidak berbicara dengan Cinu. Balu dan kawan-kawan bertekad akan membuat Cinu tidak betah di jurusan teknik mesin. Terlihat Cinu tidak takut berjalan di depan para seniornya. Cinu justru tertawa dan menyapa para seniornya. Shally tidak suka dengan kedatangan Cinu. Cinu kemudian berjalan masuk ke kelas. Munir menghentikan Cinu dan berkenalan dengan Cinu. Balu dan kawan-kawan langsung membawa Munir ke toilet dan memarahi Munir. Munir dianggap telah melanggar kesepakatan. Beberapa menit kemudian, mereka semua masuk kelas untuk memulai perkuliahan. Cinu mencoba menyapa mahasiswa lain, namun tidak digubris. Mereka takut ditegur oleh Balu dan kawan-kawan. Cinu pun bingung mengapa mereka semua bersikap seperti itu. Namun Cinu tetap tersenyum kepada mereka semua. Ajit yang tidak tahu kabar terupdate masuk kelas dan duduk di sebelah Cinu. Ajit terpana dengan kecantikan Cinu. Cinu pun memberinya coklat. Setelah kuliah selesai, mereka semua keluar kelas. Afzal memarahi Ajit karena berbicara dengan Cinu. Namun tiba-tiba Cinu tersenyum manis sembari mengajak Afzal bersalaman. Afzal pun membalas dengan memegang erat tangan Cinu. Balu, Eldo, Munir dan kawan-kawan melihat Afzal memegang tangan Cinu. Setelah Cinu pergi, Munir, Balu dan kawan-kawan menyeret Afzal ke kamar mandi dan memarahi Afzal. Mereka semua kemudian praktik di laboratorium. Sang dosen membagi mereka dalam beberapa kelompok. Cinu berada satu kelompok dengan Eldo. Ketika mereka semua diperintahkan untuk memutar mesin, Munir iri hati melihat tangan Eldo dipegang oleh tangan Cinu. Munir pun bengong dan meledakkan satu mesin di laboratorium. Besok pagi mereka melanjutkan perkuliahan. Terlihat sang dosen marah kepada Balu karena tidak memperhatikan papan tulis. Balu kemudian diperintahkan duduk di depan, tepat di sebelah Cinu. Cinu dengan senang hati menerima hal itu. Cinu tidak sengaja melihat buku Balu. Cinu baru tahu ternyata Balu mempunyai bakat melukis. Cinu meminta Balu untuk melukis dirinya. Balu kemudian melihat senyum manis Cinu. Seketika itu hati Balu meleleh dan Balu pun melukis wajah Cinu. Balu bingung mengapa ia bisa tunduk dengan senyuman Cinu. Setelah kelas selesai, Munir memarahi Balu karena dianggap telah melanggar kesepakatan. Karena mereka semua melanggar kesepakatan, akhirnya mereka memutuskan untuk mencabut kesepakatan itu. Mereka semua tidak bisa mengalahkan kebaikan hati dan senyuman Cinu. Malam hari, Cinu menyapa mereka dari balik jendela asrama mahasiswi. അയച്ചുകൊണ്ട് അവളെ ഇവിടുന്ന് കെട്ടിക്കെട്ടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളെ. Besok pagi, Cinu, Balu, Munir dan kawan-kawan menjalani perkuliahan dengan riang gembira. Mereka semua sering menghabiskan waktu bersama. Balu, Munir dan kawan-kawan sangat menyayangi Cinu. Mereka bertekad akan menjaga Cinu karena bagi mereka Cinu adalah ratu alias queen. Sore hari, Sabis menghampiri Eldo. Sebagai senior tertua, Sabis menegur Eldo agar memberitahu Cinu untuk menjaga jarak dengan para lelaki. Karena Sabis merasa sikap Cinu yang terlalu dekat dengan lelaki sangat tidak baik. Hal itu bisa menurunkan martabat jurusan teknik mesin. Eldo bingung harus berkata apa. Eldo merenung sejenak di perpustakaan dan memikirkan cara untuk memberitahu hal ini kepada Cinu. Tiba-tiba, Balu dan Cinu menghampiri Eldo dan mengajak Eldo makan bersama di kantin. Namun Eldo menolak. Eldo kemudian membentak Cinu dengan keras. Cinu sedih dan menangis. Keesokan harinya, mereka semua menjalani perkuliahan seperti biasa. Terlihat, Cinu tidak mau melihat Eldo dan selalu menghindari Eldo. Cinu masih sakit hati kepada Eldo, sedangkan Eldo masih merasa bersalah kepada Cinu. Malam hari, jam 12 malam, Cinu nekat masuk ke asrama lelaki dan menghampiri Munir di kamarnya. Sontak, Munir dan kawan-kawan kaget melihat Cinu yang sudah berada di kamarnya. Cinu kemudian mengajak Balu, Munir, dan Sachin keluar jalan-jalan. Namun Cinu tidak mengajak Eldo. Balu dengan bijaksana tetap mengajak Eldo. Mereka semua lalu naik motor bersama. Tak lama kemudian, mereka semua berhenti dan nongkrong di pinggir jembatan. Cinu berteriak kencang menghadap ke arah sungai. Balu dan Munir berusaha ingin mendamaikan Eldo dan Cinu. Karena itu, Munir menyuruh Cinu menutup matanya sejenak.
Sedangkan Balu memberikan lukisan wajah Chinnu kepada Eldo. Eldo kemudian menunjukkan lukisan itu kepada Chinnu. Ketika Chinnu membuka matanya, Chinnu senang melihat lukisan itu. Chinnu lalu memeluk Eldo dengan erat. Balu, Munir, dan Sachin juga ikut memeluk Chinnu. Beberapa detik kemudian, dua polisi Bahlul bernama Rafindan dan Jabbar melihat kejadian itu. Rafindan dan Jabbar yang sedang mabuk turun dari motor dan menegur mereka karena dianggap berbuat mesum. Padahal mereka hanya berpelukan. Balu lalu membusungkan dadanya dan mendesak kedua polisi itu pergi karena jika tidak, Balu akan menghajar mereka. Esok hari, mereka semua menjalani perkuliahan seperti biasa. Chinnu semakin menyayangi Balu sebagai sahabat. Karena itu, Chinnu ingin melakukan kebaikan kepada Balu. Chinnu mengajak Balu menghadiri pernikahan mantan kekasih Balu. Chinnu ingin Balu menjadi pribadi yang lebih dewasa. Akhirnya, Balu bersedia menghadiri pernikahan mantannya. Setibanya di acara itu, Balu memeluk ayah mantannya dengan penuh kehangatan. Ayah mantannya lalu mempersilahkan Balu melihat anaknya di dalam. Balu mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada sang mantan. Setelah itu, Balu dan Chinnu kembali pulang. Balu sudah move on dan berdamai dengan masa lalunya. Besok pagi, Chinnu mengantar Balu untuk meminta maaf kepada petugas admin yang pernah ia hina. Balu berterima kasih kepada Chinnu karena sudah merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Beberapa minggu kemudian, Balu dan Eldo berangkat ke kampus seperti biasa. Setibanya di kampus, mereka berdua bingung karena para mahasiswa menertawakan mereka. Balu dan Eldo kemudian bertanya kepada mahasiswa baru. Mahasiswa baru itu lalu menunjukkan foto Chinnu yang berpakaian minim. Mahasiswa baru itu mengatakan foto Chinnu ini diedit dan disebarkan oleh para senior. Sontak Balu, Eldo, Munir, Sachin, Afzal, dan kawan-kawan marah besar dan langsung menghampiri para senior. Mereka mengambil tokat kriket dan menghajar para senior habis-habisan. Setelah baku hantam dengan para senior, Balu, Eldo, Munir, dan Sachin dipanggil Alex. Alex menegur mereka dengan keras dan menskorsing mereka berempat. Balu, Eldo, Munir, dan Sachin dilarang masuk kampus selama 2 minggu ke depan. Chinnu menghampiri Balu dan kawan-kawan. Chinnu sedikit kaget melihat mereka semua yang babak belur. Ternyata itu semua karena foto Chinnu yang diedit. Chinnu cuek saja terhadap para senior yang mengedit foto itu. Chinnu justru membalasnya dengan senyuman. Di sisi lain, para mahasiswa senior menghampiri Shali karena telah mengedit dan menyebarkan foto itu. Mereka menegur Shali karena gara-gara foto itu mereka terlibat baku hantam dengan para junior. Chinnu mengajak sahabatnya yang bernama Eliza menghampiri Balu dan kawan-kawan. Terlihat Balu dan kawan-kawan sedang bersedih karena diskorsing. Chinnu mengatakan Balu dan kawan-kawan tidak perlu bersedih karena Chinnu akan mengajak mereka bermain ke rumah Chinnu di puncak. Sore hari, mereka semua naik motor menuju rumah Chinnu. Balu dan kawan-kawan kaget karena mereka semua diajak Chinnu ke panti jompo. Panti jompo itu dikelola oleh seorang wanita berhati mulia bernama Tracy. Tracy adalah wanita Katolik yang taat. Dari Tracy, Balu dan kawan-kawan baru tahu ternyata Chinnu adalah gadis yatim piatu. Sejak kecil, Chinnu dirawat oleh Tracy. Chinnu tidak punya siapa-siapa lagi selain Tracy dan panti jompo itu. Seketika itu, Balu dan kawan-kawan menangis haru. Balu dan kawan-kawan berjanji akan selalu menjaga Chinnu. Mereka tidak akan membiarkan Chinnu merasa sedih dan kesepian. Setelah itu, Balu dan kawan-kawan kembali pulang. Balu dan kawan-kawan bertekad ingin melakukan kebaikan. Mereka semua terinspirasi oleh Chinnu. Akhirnya, Balu dan kawan-kawan berniat membuat alat khusus untuk mempermudah gerak kursi roda penyandang difabel seperti Eliza. Mereka semua diam-diam menghabiskan waktu berjam-jam di laboratorium. Dan akhirnya, setelah 3 hari, mereka berhasil membuat alat itu. Balu dan kawan-kawan memberitahu hal ini kepada Chinnu. Besok lusa, tepatnya di acara talent show mahasiswa jurusan teknik mesin, Chinnu masuk ke depan dan mempresentasikan alat itu. Setelah presentasi, Eliza dibantu Balu dan kawan-kawan maju ke depan dan memperagakan alat itu. Eliza menangis bahagia karena dengan alat itu ia bisa lebih mudah melakukan aktivitasnya. Shali dan para mahasiswa senior bertepuk tangan. Alex mengucapkan selamat kepada Balu dan kawan-kawan.
Alex akan mencabut hukumannya kepada Balu dan kawan-kawan. Balu dan kawan-kawan senang mendengar hal itu. Namun tiba-tiba Chinnu jatuh pingsan. Semua orang panik dan langsung membawa Chinnu ke rumah sakit. Setelah beberapa jam memeriksa Chinnu, dokter mengatakan kepada Tracy bahwa Chinnu harus melakukan operasi lanjutan. Hanya dokter, Tracy, dan Chinnu yang tahu mengenai penyakit yang diderita Chinnu. Setelah mendapatkan izin dari Tracy dan Chinnu, besok siang dokter melakukan operasi lanjutan. Terlihat di ruang pasien, Chinnu sedang bermain dengan gadis kecil. Meskipun Chinnu mempunyai berjuta rasa sakit, Chinnu tetap menebar senyum kepada semua orang. Malam hari, tepat jam 12 malam, Chinnu berulang tahun. Balu dan kawan-kawan memberikan kejutan dengan melepas balon udara. Chinnu sangat bahagia melihat hal itu. Besok siang, operasi berjalan lancar. Pasca operasi, Chinnu masih lemas tak berdaya. Chinnu diperintahkan untuk beristirahat dahulu di rumah sakit. Balu dan kawan-kawan terus menunggu Chinnu di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Chinnu kembali pulih dan diperbolehkan pulang. Di kampus, Balu dan kawan-kawan mempersiapkan pesta untuk menyambut kedatangan Chinnu. Para mahasiswa senior turut serta memeriahkan acara itu. Beberapa menit kemudian, Chinnu datang ke kampus. Chinnu tampil cantik dibalut kain sari berwarna merah. Chinnu, Balu, dan semua mahasiswa berjoget bersama. Setelah berjoget, mereka semua kembali pulang. Chinnu kembali pulang ke Panti Jompo. Malam hari, Tracy menelpon Balu dan bertanya di mana keberadaan Chinnu. Balu menjawab, Chinnu sudah pulang dari tadi. Tiba-tiba, Balu ditelepon rumah sakit yang mengatakan bahwa Chinnu sedang dirawat di rumah sakit. Balu dan kawan-kawan panik dan langsung pergi ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Balu berlari ke ruang ICU. Secara tidak sengaja, Balu menabrak seorang muslimah bernama Shanti. Balu langsung masuk ke ruang ICU, namun semuanya sudah terlambat. Chinnu dinyatakan meninggal dunia. Balu dan kawan-kawan menangis tiada henti. Dokter mengatakan Chinnu telah diperkosa secara bergilir oleh beberapa orang. Berita kematian Chinnu langsung menyebar di stasiun televisi. Berita kematian Chinnu menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Eldo diundang salah satu stasiun televisi untuk berbagi cerita. Eldo menangis dan mengatakan seluruh mahasiswa di kampusnya bersedih atas tragedi ini. Dan mereka semua tidak akan tinggal diam. Para mahasiswa akan mendesak pemerintah dan kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Politikus oposisi terus mendesak wali kota agar menghimbau kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Terlihat wali kota tidak suka dengan tekanan dari masyarakat karena wali kota sedang sibuk dengan pemilu berikutnya. Para wartawan terus mencecar wali kota dengan berbagai macam pertanyaan. Wali kota mengatakan, dalam kasus ini kita tidak bisa hanya menyalahkan pelaku. Korban juga harus disalahkan. Seperti contoh, seorang pemilik rumah yang memelihara seekor anjing. Tiba-tiba ia melepaskan anjingnya ke jalanan. Anjing itu kemudian ditabrak mobil dan tewas di tempat. Tentu saja yang salah adalah pemilik anjing. Sontak, Munir dan kawan-kawan marah mendengar pernyataan wali kota yang menyamakan Chinnu dengan seekor anjing. Jenazah Chinnu kemudian dibawa ke kampus. Tracy, Eliza, Alex, dan para mahasiswa tidak berhenti menangisi jenazah Chinnu. Tiba-tiba, wali kota datang dan mengucapkan bela sungkawa. Setelah meletakkan bunga di atas jenazah Chinnu, wali kota kembali pulang. Balu dan kawan-kawan marah lalu mengunci gerbang utama kampus. Balu dan kawan-kawan tidak akan mengizinkan wali kota keluar kampus sebelum meminta maaf karena telah menyamakan Chinnu dengan seekor anjing. Karena semakin banyak mahasiswa yang mengepung polisi dan wali kota akhirnya meminta maaf. Setelah itu, wali kota yang dikawal polisi kembali pulang. Terlihat wali kota sangat tidak suka dengan tatapan Balu dan kawan-kawan. Para mahasiswa kemudian mengantar jenazah Chinnu ke pemakaman. Balu dan kawan-kawan tidak berhenti menangisi jenazah Chinnu.
Beberapa hari kemudian, media mengatakan kepolisian telah menangkap seorang pria yang diduga sebagai pelaku pemerkaos dan pembunuh Cinu. Kepolisian akan membawa pria itu ke pengadilan untuk disidangkan. Munir dan kawan-kawan geram mendengar hal itu. Mereka berencana akan membunuh pria itu. Besok pagi, ketika kepolisian membawa pria itu ke pengadilan, Balu dan kawan-kawan yang sudah membawa pisau ingin menusuk pria itu, namun digagalkan kepolisian. Pria itu langsung diamankan kepolisian. Tak lama kemudian, pria itu menjalani persidangan. Balu dan kawan-kawan terus memantau jalannya persidangan. Pria itu dibela oleh seorang pengacara bernama Kalur. Kalur maju ke depan dan menyatakan argumennya. Setelah itu, Kalur memerintahkan Rafindan dan Jabbar yang merupakan saksi dalam kasus ini untuk maju ke depan. Rafindan dan Jabbar lalu diajukan beberapa pertanyaan oleh Kalur. Rafindan mengatakan, "Aku tidak mengenal Cinu, tapi aku pernah melihat Cinu sedang berbuat mesum dengan berpelukan dengan beberapa pria di pinggir jembatan." Kalur menduga Cinu bukan wanita baik-baik. Balu dan kawan-kawan kesal mendengar hal itu. Setelah itu, giliran dokter forensik yang diperintahkan maju ke depan untuk mengutarakan argumennya. Dokter forensik mengatakan Cinu memang diperkaos beberapa kali, dan dari catatan rumah sakit, 2 bulan lalu Cinu telah melakukan aborsi. Balu dan kawan-kawan kaget mendengar hal itu. Balu dan kawan-kawan marah dan sedih karena almarhumah Cinu dipermalukan di depan pengadilan. Kalur mengatakan kepada hakim agar kliennya dibebaskan. Sidang pun ditunda sementara waktu. Balu dan kawan-kawan merenung sejenak di warkop dekat pengadilan. Di warkop itu ada seorang lelaki yang berbicara tidak sopan mengenai Cinu. Sontak Balu langsung menghajar lelaki itu habis-habisan. Dari seberang jalan, Shanti melihat sikap Balu yang sangat menyayangi Cinu. Malam hari, Shanti memberanikan diri mendatangi Balu di asrama. Shanti mengatakan, "Balu, kau tidak perlu mengenal siapa diriku, karena hal itu tidaklah penting. Yang terpenting bagiku sekarang adalah Cinu. Meskipun sudah meninggal, aku tidak mau Cinu bernasib sama seperti diriku. Sebagai wanita, aku ingin Cinu mendapatkan keadilan. Balu, pembunuhnya bukan pria yang dibawa ke pengadilan tadi pagi. Pembunuhnya adalah orang lain. Malam itu, aku melihat 4 orang pria di dalam mobil. 1 orang pemuda SMA berambut putih turun dari mobil dan meletakkan mayat Cinu di pinggir jalan." Setelah menceritakan semuanya, Shanti kembali pulang. Hati Balu mengatakan Shanti berbicara yang sejujurnya. Besok pagi, Balu dan kawan-kawan langsung mencari pemuda SMA berambut putih. Balu dan kawan-kawan mendatangi sekolah ke sekolah dan kampung ke kampung untuk mencari pemuda berambut putih. Mereka mendapatkan informasi dari bocil-bocil bahwa pemuda berambut putih yang dimaksud bernama Cetan. Dari informasi di sekolah, seorang guru mengatakan Cetan telah dikeluarkan dari sekolah karena menggunakan obat terlarang. Dari informasi seorang remaja di pinggir jalan, Cetan menjadi calo di depan bioskop. Balu dan kawan-kawan langsung pergi ke bioskop. Ketika mereka melihat Cetan, Balu dan kawan-kawan langsung menghajar Cetan habis-habisan. Setelah pingsan, Balu dan kawan-kawan menyekap Cetan di gudang asrama. Balu dan kawan-kawan menginterogasi Cetan dengan keras. Cetan sambil menangis mengakui kejahatannya. Cetan mengatakan, "Pelakunya bukan aku. Aku hanya diperintahkan meletakkan mayat Cinu di pinggir jalan. Pelakunya adalah 3 orang anggota partai. Mereka bertiga adalah anak buah wali kota." Balu dan kawan-kawan terbakar emosinya mendengar hal itu. Balu dan kawan-kawan keluar asrama sejenak untuk berpikir. Di sisi lain, wali kota memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Cetan guna menghilangkan jejak. Dengan cepat, anak buah wali kota menyelinap masuk ke asrama dan langsung mencekik leher Cetan hingga tewas. Ketika kembali ke asrama, Balu dan kawan-kawan kaget melihat Cetan tewas digantung. Tak lama kemudian, kepolisian tiba di asrama. Melihat mayat Cetan di TKP, kepolisian langsung menangkap Balu dan kawan-kawan. Balu dan kawan-kawan dijadikan tersangka dalam pembunuhan Cetan. Di kantor polisi, Balu dan kawan-kawan dihajar habis-habisan. Wali kota melakukan konferensi pers dan mengatakan dirinya sangat menyayangkan Balu dan kawan-kawan telah membunuh Cetan yang tak berdosa. Wali kota kemudian menghampiri Balu dan kawan-kawan di kantor polisi. Wali kota mengatakan, "Aku berasal dari partai penguasa. Kalian tidak akan bisa menghancurkanku. Akulah yang menyuruh anak buahku membunuh Cetan, tetapi bukan aku pelaku pemerkaos Cinu. Ketiga anak buahku lah pelakunya. Dan sebagai petugas partai, aku harus menjaga martabat partaiku." Balu dan kawan-kawan semakin geram mendengar hal itu. Wali kota dan kepolisian menyusun strategi untuk menuduh Balu dan kawan-kawan sebagai pelaku pemerkaos Cinu.
Wali kota dan kepolisian optimis tidak ada pengacara yang akan membela Balu dan kawan-kawan. Wali kota dan kepolisian juga membayar media televisi untuk memberitakan kasus ini. Media televisi semakin gencar memberitakan kasus ini. Terlihat para orang tua Balu dan kawan-kawan yang berada di rumah tidak percaya Balu dan kawan-kawan melakukan kejahatan seperti itu. Ayah Munir melakukan sholat dan berdoa kepada Allah agar Munir dan kawan-kawan diberikan ketabahan dalam menghadapi fitnah itu. Pengacara senior yang baik hati bernama Salim secara sukarela menjadi pengacara pembela Balu dan kawan-kawan. Sedangkan Kalur menjadi jaksa penuntut. Beberapa hari kemudian persidangan kasus itu dimulai. Kalur maju ke depan dan mengutarakan argumennya. Kalur yakin Balu dan kawan-kawan bersalah dan harus diberikan hukuman yang maksimal. Setelah Kalur, giliran Salim maju ke depan dan mengutarakan argumennya. Balu dan kawan-kawan hanya pasrah menjalani persidangan demi persidangan. Setelah berminggu-minggu menjalani persidangan, Salim dan Kalur beradu kembali di persidangan terakhir. Salim yang sudah menyiapkan data-data akurat menyuruh dokter forensik maju ke depan untuk menanyakan beberapa hal. Salim mengatakan, "Yang mulia, saya mendapatkan data penting dari rumah sakit di kota Trisur bahwa 1 tahun yang lalu Cinu telah menjalani operasi pengangkatan rahim. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa hamil tanpa rahim?" Kalur dan dokter forensik malu dan terdiam membisu. Balu dan kawan-kawan kaget karena mereka baru tahu ternyata Cinu terlambat masuk perkuliahan karena menjalani operasi pengangkatan rahim. Setelah itu, giliran Salim mengajukan beberapa pertanyaan kepada polisi. Salim bertanya dari mana kepolisian tahu bahwa Cetan adalah saksi kunci. Apa yang menjadikan Cetan sebagai saksi kunci? Semua orang tahu bahwa Cetan adalah seorang kriminal yang dikeluarkan dari sekolah. Polisi itu tidak bisa menjawab dan terdiam membisu. Salim juga memanggil Rafindan dan Jabbar untuk maju ke depan. Salim menegur keras mereka berdua yang menyimpulkan bahwa Cinu berbuat mesum di pinggir jembatan. Dari mana mereka berdua tahu itu adalah perbuatan mesum? Salim marah kepada mereka berdua yang dengan mudah menjudge almarhumah Cinu tanpa bukti. Salim mengatakan, "Yang mulia, aku mempunyai saksi kunci yang melihat dengan jelas ketika Cetan meletakkan mayat Cinu di pinggir jalan. Tetapi saksi ini hanya mau menemui hakim secara empat mata. Hakim pun mengizinkan. Ternyata saksi itu adalah Shanti. Shanti lalu masuk dan menemui hakim. Shanti mengatakan, "Yang mulia, aku meminta empat mata seperti ini karena aku tidak mau seperti dahulu. Aku hanya viral tapi tidak mendapatkan keadilan. Beberapa tahun lalu, aku diperkaos oleh para preman jalanan. Aku sudah menuntut para pelaku, namun kepolisian dan pengadilan justru membebaskan para pelaku. Kepolisian dan pengadilan berdalih karena kurangnya bukti. Padahal aku adalah korban. Akulah bukti yang paling kuat. Aku kecewa berat dengan hukum di negara ini. Di negara ini, hukum bisa dibeli." ഇത് ഇന്ത്യയാണ് എങ്ങനെയാണ് Karena itu, aku datang ke sini dengan satu tujuan. Aku ingin Cinu mendapatkan keadilan. Yang mulia, aku yakin sekali bahwa malam itu aku melihat Cetan meletakkan mayat Cinu di pinggir jalan. Setelah itu, sidang dilanjutkan kembali. Salim maju ke depan dan mengatakan, "Yang mulia, saksiku yang tidak mau disebut namanya juga merupakan korban pemerkosaan, tetapi pengadilan justru membebaskan pelaku dengan dalih kurangnya bukti. Kalau pengadilan hanya mengandalkan bukti, lalu bagaimana dengan moralitas pengadilan? Jika terus seperti ini, maka masyarakat tidak akan mempercayai pengadilan lagi." Hakim menegur Salim karena hakim tersinggung dengan omongan Salim. Setelah itu, Kalur dan Salim mengutarakan argumen terakhirnya. Persidangan kemudian ditunda sementara waktu. Setelah itu, hakim masuk kembali dan membacakan putusannya. Setelah mempertimbangkan semua aspek, hakim memutuskan Balu dan kawan-kawan tidak bersalah. Mereka berempat kemudian dibebaskan. Tracy mengucapkan terima kasih kepada Salim. Shanti lega mendengar keputusan hakim. Beberapa hari kemudian, ketiga pelaku yang sebenarnya ditangkap dan dipenjara. Wali kota marah karena partai pemerintah dihujat netizen di sosial media. Balu dan kawan-kawan rindu akan kehadiran Cinu. Habis.
Apa pesan dari film ini? No woman is a man's opportunity, but his responsibility. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.